pada video kali ini saya akan membahas tentang efek urutan list harga terhadap penjualan produk Anda. Nah, ini menarik sekali ya, cukup bermanfaat juga terutama untuk Anda yang punya beberapa produk untuk dijual. Contoh misalnya parfum atau misalnya makanan ya, Anda misalnya punya kafe ya, punya warung kopi misalnya, punya makanan atau apa. Nah, ilmu ini akan bermanfaat buat Anda. Jadi ya, penelitiannya itu dilakukan adalah seperti ini ya. Ada sebuah restoran ya, kemudian menyusun harga produknya itu dibikin dua versi ya, di dua penelitian yang berbeda. Di versi pertama ya, di versi A itu adalah urutan minumannya disusun dari yang harganya murah ke yang harganya mahal ya. Kurang lebih $4, $4, $5, $7 terus ya sampai ke mahal. Kemudian ya di sesi berikutnya diuji cobakan harganya dibalik ya. Jadi dari yang mahal ya, kemudian mahal terus sampai yang ujung adalah yang murah ya. Nah, ternyata ya secara omset ya, secara penjualan, mana yang lebih memberikan dampak positif, mana yang lebih memberikan omset lebih banyak ya, ternyata adalah ketika disajikan listnya itu dalam bentuk yang B, yaitu adalah yang mahal dulu ya, kemudian sampai ke yang termurah ya. Nah, ini ya dari Suk, Lee and Litson Setin ya tahun 2012, average price of purchase-nya ya di warung tersebut itu ternyata lebih tinggi pada list B ya dibandingkan yang list A ya gitu. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga sama anchoring effect ya, anchoring effect yang sudah dibahas di video lainnya ya, yaitu adalah ketika kita itu memberi harga yang mahal dulu ya, maka terbentuk kesiapan dia untuk membeli produk tersebut ya. Kalau nggak siap dia akan mengurangi sampai titik di mana dia siapnya gitu. Jadi pertama adalah dikagetkan dulu ya, harga yang kayak gini ya, kurang lebih standarnya gitu, baru ini kayaknya yang ini aja deh, saya cukup bisa yang ini ya. Nah, beda ketika dikasihnya adalah list yang A, yang dari yang murah sampai ke yang mahal. Nah, kalau ini persepsinya itu beda sama yang tadi, yaitu adalah anchoringnya adalah harga murah dulu ya, kemudian naik sampai ke kayaknya ini cukup deh ya gitu, sampai ke situ gitu. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Dan ada penelitian lain ya, yaitu adalah pada penjualan produk kamera ya. Nah, tapi di sini ada catatannya ya, nanti ada catatannya di ujungnya, yaitu adalah catatannya ini hanya berlaku pada novice atau pada newbie ya. Kalau pada yang expert, maksudnya expert tuh yang memang mencari produknya itu memang karena sudah tahu apa yang dia cari, ilmu ini nggak berlaku ya gitu. Jadi kita lihat dulu ya dari penelitian ini itu ada kamera ya, list yang A itu disusunnya adalah dari $200, $400 dan $600. Jadi dari murah ke yang mahal. Sementara B itu dari yang mahal ke yang murah, 600, 400 dan 200 ya. Sama, ini hasil dari penelitiannya, yaitu ternyata untuk list yang B ini ya, itu purchase average-nya, rata-rata penjualannya ya, rata-rata yang dibeli oleh konsumennya itu ternyata lebih besar dibandingkan yang disampaikan listnya itu A ya gitu. Jadi menarik ya, ini menarik. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku pada yang newbie atau yang tidak tahu, bukan tidak tahu tapi bukan yang expert ya, bukan yang saya tahu saya mau nyarinya kamera DSLR ya otomatis mereka mau tidak mau pasti langsung mencarinya yang ini ya gitu. Nah, itu adalah manfaat dari list. Nah, oleh karena itu ya, ini menurut Suk, Lee and Litson Setin ya 2012, itu usahakan ya kalau memungkinkan present option from most to least expensive. Nah, jadi urutkan harganya itu kalau bisa dari yang mahal ke yang murah ya gitu. Jadi ini bermanfaat ya kalau Anda punya menu di kafe misalnya, atau parfum ya, atau produk-produk pulpen misalnya Anda jualan pulpen. Nah, itu tidak ada salahnya kalau memungkinkan susun aja seperti ini. Siapa tahu ya itu akan meningkatkan penjualan Anda, meningkatkan income-nya Anda ya. Semoga bermanfaat, semoga memberi insight positif buat Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.